Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPA. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi sistem gerak manusia tentang otot dan gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Selain memiliki rangka sebagai alat gerak pasif, manusia juga memiliki otot sebagai alat gerak aktif. Disebut alat gerak aktif karena tanpa adanya otot, mustahil tulang-tulang manusia bisa digerakkan. Otot merupakan sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan dapat berelaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan menjadi lebih pendek, sedangkan saat berelaksasi, otot akan menjadi memanjang. Tubuh manusia tersusun atas 35-40% otot. Otot di dalam tubuh manusia itu mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang paling utama adalah sebagai alat gerak aktif, yaitu jaringan berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian lain di dalam tubuh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Fungsi yang lain, fungsi tentang otot adalah yang pertama, otot berfungsi untuk mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang kedua, membantu mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, otot yang sehat dan kuat membantu menstabilkan sendi-sendi yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga secara keseluruhan otot juga menentukan kekuatan tubuh. Nah, selain itu juga otot berfungsi untuk menghasilkan panas yang didapat dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Panas ini digunakan untuk mengatur suhu agar proses-proses penting yang ada di dalam tubuh tetap berjalan dengan baik. Nah anak-anak, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa otot itu ada yang bekerja di bawah kesadaran dan ada pula yang tidak. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dikendalikan secara sadar oleh manusia. Maksudnya adalah kita dapat memilih untuk menggerakkan atau tidak menggerakkan otot tersebut. Contohnya adalah kerja otot saat kita berjalan, membungkuk, memutar, atau mengangkat. Itu contoh-contohnya. Otot yang secara sadar biasanya sering disebut juga dengan otot pangkal. Otot ini melekat pada tulang dan menghasilkan gerakan dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang kerjanya dikendalikan secara tidak sadar atau otot tersebut bekerja secara otomatis. Kita tidak bisa memilih atau melakukan gerakan atau menghentikan gerakan otot ini. Otot ini selalu bekerja sepanjang hari selama hidup manusia di luar kesadaran. Contoh dari otot ini adalah otot yang bekerja di luar kesadaran, seperti otot yang mengatur pernapasan, pergerakan makanan melalui sistem pencernaan, dan gerakan memompa darah pada otot jantung. Otot-otot ini bahkan selalu bekerja walaupun manusia itu sedang tidur, dan fungsinya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Untuk memahami tentang otot pembagian otot ini, lihat pada gambar berikut ini. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang otot polos. Ciri yang dimiliki oleh otot polos adalah berbentuk gelendong memanjang dengan ujungnya yang runcing. Kemudian memiliki satu buah inti sel dan terletak di bagian tengah. Yang ketiga, tidak mempunyai garis melintang. Yang keempat, bekerja di luar kesadaran. Yang kelima, kecepatannya kontraksi lambat. Dan yang terakhir adalah mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. Nah, letak dari otot polos itu adalah di bagian dinding organ-organ bagian dalam saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan pembuluh darah getah benih. Nah, itulah ciri-ciri dari otot polos.
Nah, jenis otot yang kedua adalah otot jantung. Ciri-ciri yang dimiliki oleh otot jantung adalah yang pertama, berbentuk memanjang, silindris, serta serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Yang kedua, memiliki banyak inti sel dan terletak di bagian tengah. Yang ketiga, terdapat garis melintang. Yang keempat, memiliki diskus interkalaris, yaitu pertemuan dua buah sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Yang berikutnya, bekerja di luar kesadaran. Yang berikutnya, kontraksi bersifat kuat dan berirama. Dan yang terakhir adalah antara serabut otot jantung terdapat cabang yang disebut dengan sistemum. Nah, otot jantung ini terletak hanya pada bagian organ jantung saja. Jenis otot yang berikutnya adalah otot lurik atau otot rangka. Ciri-ciri yang dimiliki oleh otot lurik atau rangka adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk memanjang, silindris, dan memiliki ujung yang kumpul atau serabut. Yang kedua, memiliki banyak inti sel dan terletak di tepi. Yang ketiga, terdapat garis melintang. Yang keempat, bekerja dalam kesadaran manusia. Dan yang kelima, kontraksi cepat tetapi mudah lelah. Nah, otot lurik dan otot rangka ini menempel pada rangka atau tulang. Itu letak dari otot lurik atau otot rangka. Nah, anak-anak, telah Bapak sebutkan tadi ya, bahwa otot itu dapat berkontraksi dan berelaksasi. Nah, dari kegiatan inilah otot itu dapat menghasilkan sebuah gerakan. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi dua macam, yaitu otot sinergis. Otot sinergis adalah kumpulan otot yang bekerja secara bersama-sama. Artinya, mereka akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Nah, anak-anak, contoh dari otot sinergis itu ada dua. Yang pertama adalah otot-otot pronator yang menimbulkan gerak pronasi seperti menurunkan telapak tangan. Yang kedua, otot-otot supinator, yaitu otot yang menyebabkan terjadinya supinasi seperti menelentangkan telapak tangan. Gambarnya seperti berikut ini. Yang berikutnya adalah namanya otot antagonis. Untuk memahami otot antagonis, silahkan lihat gambar berikut ini. Otot antagonis adalah dua buah otot yang kerjanya saling berlawanan, yang artinya ketika satu berkontraksi, maka otot yang lain adalah berelaksasi atau sebaliknya. Contoh otot tubuh yang bekerja secara antagonis seperti gambar berikut ini. Contohnya adalah otot bicep dan otot tricep. Otot bicep itu adalah otot yang memiliki dua ujung tendon dan terletak di bagian lengan atas bagian depan. Nah, sedangkan otot tricep adalah otot yang memiliki tiga ujung tendon dan terletak pada bagian lengan atas bagian bawah. Nah, anak-anak, otot bicep dan tricep ternyata dapat menimbulkan sebuah gerakan. Untuk memahami tentang otot bicep dan otot tricep yang dapat menimbulkan sebuah gerakan, bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, gerakan yang ditimbulkan yang pertama adalah fleksi, yaitu gerakan mengangkat lengan bawah. Gerakan ini terjadi ketika otot bicep berkontraksi dan otot tricepnya berrelaksasi. Sedangkan yang kedua namanya adalah ekstensi, yaitu gerakan saat menurunkan lengan bawah. Gerakan ini terjadi ketika otot bicep berrelaksasi dan otot tricep berkontraksi. Sistem gerak pada manusia ternyata juga mempunyai atau memiliki gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak-anak.
Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan menambahkan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam diet. Vitamin D bisa didapat dengan berjemur di bawah sinar matahari. Gangguan yang kedua adalah namanya osteosporosis. Untuk memahami hal ini, silahkan lihat pada gambar berikut ini. Osteosporosis adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena kekurangan mineral. Cobalah ingat kembali macam-macam mineral penyusun tulangmu. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang menjadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral menjadi rapuh dan mudah patah. Yang ketiga adalah fraktura. Untuk memahami tentang fraktura, silakan lihat pada gambar berikut ini. Meskipun kuat dan lentur, tulang ternyata juga bisa patah. Patahnya tulang disebut dengan namanya fraktura. Fraktura dibagi menjadi dua, yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit, sedangkan fraktura tertutup terjadi jika tulang yang patah itu tetap di bagian ujung yang patah dan tidak menembus kulit. Yang keempat adalah artritis. Untuk memahami tentang artritis, silahkan dilihat pada gambar berikut ini. Artritis adalah sebuah penyakit sendi. Nah, penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang, sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Nah, rematik adalah salah satu bentuk dari artritis. Penyebab dari terjadinya artritis belum diketahui dengan pasti. Nah, untuk menghindari infeksi yang akut dan mengkonsumsi makanan yang seimbang sehingga mengurangi terjadinya artritis. Tulang belakang manusia yang normal itu tidak lurus benar. Kalau dilihat dari samping, susunan tulang belakang membentuk beberapa lengkungan. Tulang belakang bisa mengalami kelainan. Nah, anak-anak, ada 3 kelainan tulang belakang yang umumnya terjadi. Ada lordosis, ada kifosis, dan ada skoliosis. Yang pertama kita bahas adalah lordosis. Untuk memahaminya, silahkan kalian lihat gambar berikut ini. Lordosis merupakan sebuah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Lordosis bisa disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan yang salah. Kelainan yang kedua pada tulang belakang adalah kifosis. Untuk memahami tentang kifosis, silahkan lihat gambar berikut ini. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis bisa disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Nah, kelainan yang ketiga adalah skoliosis. Untuk memahami skoliosis, lihat gambar berikut ini. Skoliosis adalah sebuah kelainan melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis bisa disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau posisi yang salah. Nah, anak-anak, setelah mengetahui beberapa gangguan atau kelainan pada sistem gerak pada manusia, maka kita harus dapat menjaga dan mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Upayanya atau caranya dapat kita lakukan adalah yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium yang terdapat dalam asupan makanan. Makanannya diantara lain adalah ada susu, ada kangkung, kedelai, ikan salmon, dan brokoli.
Cara yang kedua adalah berjemur pada sinar matahari pagi. Sinar ini digunakan untuk membentuk vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D yang masuk melalui makanan. Makanan yang mengandung vitamin D yaitu ada telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, hati sapi, dan udang. Cara yang keempat atau upaya yang keempat adalah memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Contohnya nih, seperti jogging, fitness, atau bermain tenis. Nah, upaya yang terakhir atau yang kelima adalah menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Kemudian saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar tulang belakang tetap lurus. Nah, itulah anak-anak upaya-upaya untuk menjaga sistem gerak manusia agar terhindar dari gangguan ataupun kelainan. Demikianlah penjelasan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.